Oke teman-teman, update lagi mengenai orang yang gagal bayar di aplikasi Kredi One ini. Sebelumnya kita juga akan informasikan mengenai beberapa hal yang harus teman-teman ketahui sebelum melakukan pinjaman uang di aplikasi Kredi One ini. Karena kalau teman-teman tidak tahu hal ini, maka nanti bisa-bisa terjebak dan kewalahan membayar tagihannya karena kalian belum mengetahui hal yang tidak diketahui jika kita belum melakukan pinjaman. Jadi ini hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah kepalang melakukan pinjaman online di aplikasi Kredi One ini. Oke, jadi di sini untuk aplikasi Kredi One teman-teman harus tahu bahwasanya walaupun limitnya ini tinggi hingga 80 juta, jangan terkecoh dulu karena di sini sudah ada beberapa orang yang bercerita ya ke saya bahwasanya mereka melakukan pinjaman nih 3 bulan di Kredi One. Nah, mereka ini mengira bahwasanya pinjamannya itu tagihannya ditagihnya itu sebulan sekali. Jadi tenornya 3 bulan, ditagihnya sebulan sekali. Nyatanya yang terjadi tidak seperti itu, teman-teman. Yang mana mereka ini mengambil tenor 3 bulan, pokoknya mau ngambil tenor berapa bulan pun, mereka ini ditagihnya 2 minggu sekali. Tuh, coba kalau misalnya teman-teman gak nonton video ini, mungkin gak bakalan tahu mengenai hal tersebut. Misalnya nih teman-teman ngambil tenor 12 bulan. Teman-teman ngira bahwasanya bayarnya itu tagihannya sebulan sekali. Oke lah, kalau sebulan sekali saya sanggup karena ada gaji sebulan sekali. Namun nyatanya 2 minggu aja udah ditagih karena penagihannya per 2 bulan sekali. Nah, ini belum transparan. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwasanya teman-teman jangan mengira bahwasanya cicilannya itu tagihannya ditagih per bulan ya, tapi per 2 minggu sekali. Entah ini merata atau enggak seperti itu ya, yang pasti ini banyak banget teman-teman yang sudah bercerita seperti itu. Nah, maka dari itu ini juga bisa menjadi yang namanya teman-teman yang bisa berpikir lagi lah gitu ya. Maksudnya mau pinjam uang di aplikasi ini, kalau misalnya nggak sanggup 2 bulan sekali bayarnya, itu harus dipikir lagi. Karena aplikasi ini walaupun bunganya 0,03% per hari gitu ya, tapi ini untuk penagihannya cepat kayak gitu, ini bisa kewalahan orang teman-teman. Apalagi yang pendapatannya itu sebulan sekali, otomatis ketika 2 minggu sekali ditagih, yang mereka kesulitan lah teman-teman seperti itu. Namun setidaknya ini bisa teman-teman ketahui. Nah, untuk aplikasi Kredi One sendiri di sini, aplikasi ini legalitasnya sih sudah teruji ya, aman teman-teman. Dan kalau misalnya gagal bayar, di sini kita lihat dulu nih. Untuk kantornya sendiri ada di Jakarta Selatan. Dan memang dari teman-teman sudah banyak banget yang cerita bahwasanya Kredi One ini itu sudah ada DC-nya namun belum turun semua. Karena kalau kita lihat dari komenan sendiri, ada yang aman aja kok, belum didatangi, ada juga yang bilang oh udah didatangi, seperti itu. Namun yang pasti Kredi One ini itu tenornya kecepatan ya. Harusnya sebulan sekali bayarannya, tapi ini 2 minggu sekali. Jadi untuk gagal sendiri sebenarnya tergantung ya indikator aman tidaknya itu dari mana. Kalau misalnya menurut kita aman itu dari silik OJK, jawabannya tidak aman. Karena gagal bayar di pinjaman online resmi itu ya terkena silik OJK. Namun tidak langsung kena ya teman-teman, karena kan itu ada batasannya juga. Namun yang pasti ketika kalian tidak mampu bayar, jangan gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini. Nanti aja bayarnya setelah punya uang. Karena itu pun bisa dilakukan teman-teman. Nah, buat kalian mau share pengalamannya, tulis aja di kolom komentar, ataupun yang mau nanya juga silahkan.